Pemirsa, praktik kotor pinjaman ilegal berbuntut pada pengungkapan bisnis jual beli data calon peminjam yang banyak beredar di forum gelap. Temuan tersebut juga mengungkap cara aplikator merekam hingga menyalin seluruh data ponsel milik peminjam yang dijadikan media teror bernada ancaman. Menguak praktik kotor bisnis pinjol ilegal tersaji dalam Grebek Location. Ada data yang dimiliki oleh para sindikat ini. Setelah kartu SIM card ini sudah tercolokkan, kita akan membeli paket melalui sistem yang ada di laptop ini. Perilaku intimidatif yang dilakukan. Dia kasih not sampai ke calon mertua. Saya dibilang maling, mau kabur orang. Saya bingung, saya stres tuh. Oke, dia aja tunggu aja, penagihan akan dilanjutkan ke robot. Adanya aplikasi yang diunduh. Habis itu saya masuk langsung ke situsnya. Adanya SMS blasting. Pinjaman Anda telah disetujui. Dari mana si pengirim tahu nomor telepon kita? Tinggal login melalui web mereka, itu datanya sudah ada. Setelah itu aplikasinya itu saya hapus. Itu bisa buat data total 100 data itu misalnya. Indikasinya kami menduga ada data yang dimiliki oleh para sindikat ini. Entah itu bisa secara legal, secara ilegal, dan ini sedang dalam proses untuk penyelidikan lebih lanjut. Kita akan mencolokkan kartu SIM card. Setelah kartu SIM card ini sudah tercolokkan, kita akan membeli paket melalui sistem yang ada di laptop ini. Setelah itu otomatis sistem akan mengirimkan konten-konten yang sudah akan dipersiapkan untuk mengirim ke para nasabah-nasabah pinjol. Untuk nomor tersebut kita tidak tahu karena sudah ada sistem lain yang di atas kita. Yang sangat fenomenalnya itu karena ada perilaku intimidatif yang dilakukan oleh para kolektor. Kalau di dunia nyata itu namanya debt collector, nah di dunia maya dia dengan melakukan penagihan secara intimidatif tadi. Dia ngubungin saya itu udah mulai pengancaman nih. Katanya kalau saya nggak bayar hari itu juga, dia akan ngeblast data saya ke seluruh kontak HP saya. Udah saya masih cuek tuh ya kan. Nggak lama selang dari itu, dia WA saya lagi dengan ngirim gambar saya, foto saya diedit, dengan di bawahnya itu dikasih note sama dia yang bikin saya kesel. Dia kasih notes bahwa saya menggelapkan uang perusahaan mereka untuk digunakan pesta seks dan narkotika. Dia kasih bukti bahwa dia sudah menyebarkan data saya ke seluruh kontak HP saya. Yang bikin saya paling malu tuh ya sampai ke klien kantor, atasan, bahkan sampai ke keluarga, sampai ke calon mertua. Saya dibilang maling, bawa duit kabur orang, saya dibilang pencuri, kayak gitu-gitu. Akhirnya karena saya malu, akhirnya saya mengundurkan diri. Saya bingung, saya stres tuh. Pokoknya udah kalut kan, cuma bisa nangis. Terus nggak lama teman-teman saya ada yang WA saya, ada yang nelpon saya, Bu Ais bener nggak sih kalau Bu Ais minjem ini pinjol gitu kan. Kiraan saya cuma 1-2 orang doang kan. Nggak taunya dari pihak keluarga saya pun banyak yang WA ke saya. Hampir seluruh kontak keluarga di situ dikirim semua sama mereka. Dalam proses tadi, dalam bisnis proses, setelah dia menerima SMS blasting, kemudian dia memverifikasi, di situ salah satunya adalah memberikan otorisasi kepada sistem untuk menarik semua kontak nomor handphone si peminjam. Artinya kalau di situ ada nomor telepon saudaranya, kakaknya, temannya, dan lain sebagainya, di saat pinjaman itu macet, maka nomor-nomor ini akan mendapatkan pesan-pesan dari kolektor tadi. Inilah yang membuat resah itu. Di telepon itu tiap menit ditelepon. Jadi mereka tuh nelponnya tuh nomornya ganti-gantian, sehari itu bisa 20-30 orang, dan kadang sampai jam 8 malam pun mereka masih tetap menelpon gitu. Hanya punya aplikasi jangan
dicopot dari HP. Ketika sekarang ditagih, Anda kebingungan sendiri. Padahal baru 7 hari yang lalu Anda utang. Uangnya udah Anda makan, Anda telat. Sekarang ketika ditagih, banyak alasan Anda ya. Bank mana sekarang yang buka? Saya tanya, bank mana sekarang yang buka? Bank Plecit itu yang buka. Bank Samiun, bank yang buka. Alasan Anda ini ya dari tadi, ya udahlah Anda nggak bayar di saya juga nggak masalah, nggak dapat uang juga dari Anda ya, nggak dapat gaji dari Anda ya, Anda yang akan dapat masalah nggak bayar di saya ya. Oke, lihat aja, tunggu aja, penagihan akan dilanjutkan ke robot. Robot akan tagih semua kontak darurat Anda. Malu Anda seumur hidup ya, utang nggak seberapa, ditagih sama robot semua kontak darurat Anda. Paham? Ya kurang lebih saya minjam di aplikasi tersebut sekitar kurang dari 3 juta ya. Nah saya kan shock ya, maksudnya karena tenornya yang terlalu pendek ya, 7 hari. Nah, saya bayar pokoknya, nah kemudian sampai saat ini dendanya sampai sebesar 48 juta ya. Ada yang satu aplikasi dendanya sampai 21 juta malah gitu. Saya juga kaget kan gitu. Masyarakat kami himbau untuk bisa lebih waspada, lebih hati-hati terhadap aplikasi-aplikasi yang ada. Memang mungkin pada saat itu masyarakat dihadapkan kepada situasi sedang butuh. Tapi hati-hati, jangan terjebak mudah di awal, tapi nanti pada prosesnya bisa seperti bumerang gitu ya, merugikan peminjam itu sendiri. Jadi segera laporkan kepada pihak kepolisian dimanapun apabila mengalami intimidasi seperti ini. Kepolisian bersama dengan OJK dan Kemenkominfo berkomitmen untuk tidak memberikan ruang kompromi terhadap para pelaku pinjaman online ilegal. Langkah tegas tentunya akan diambil untuk mengawasi pergerakan yang ada di industri finansial teknologi peer-to-peer lending ini. Tak hanya peran dari lembaga saja, tetapi kita sebagai masyarakat juga harus cerdas dalam memilah dan memilih mana saja situs maupun aplikasi pinjaman online yang memang sudah terdaftar di pemerintahan agar tak menjadi korban.